Profesor Robert Kidgar, tokoh besar dalam kajian anti korupsi, menyatakan corruption equals monopoly plus distraction minus accountability. Penindakan itu penting, tapi selalu datang setelah korupsi terjadi. Pencegahan sistemik justru bekerja sebelum peluang korupsi muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Ahmad Dahlan dengan posisi pro yang akan menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Dengan saya, Putra Rahmawati sebagai pembicara pertama, bersama rekan-rekan saya, Irman sebagai pembicara kedua, dan Wildan Hakiki sebagai pembicara ketiga. Dewan juri, mari menilik pada status quo data dari Transparansi Internasional 2024. Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi, padahal puluhan pejabat publik telah dijerat KPK. Contohnya saja Dewan juri, kasus dua gubernur Riau yang berbeda, yakni Rusli Zainal dan Anas Mamnun, yang semuanya terjerat kasus korupsi dengan modus yang hampir sama, menyalahgunakan dana bantuan sosial, membuktikan bahwasanya penindakan hukum semata tidak cukup untuk menekan angka korupsi. Dewan juri yang terhormat, perlu kita pahami terlebih dahulu, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan, pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Penindakan itu sendiri berarti segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum untuk menegakkan norma hukum yang dilanggar. Kami tidak menghilangkan hal tersebut Dewan juri, namun mosi ini berpendapat bahwa fokus utama seharusnya diberikan pada pencegahan sistemik, yaitu perbaikan menyeluruh terhadap struktur birokrasi, regulasi, dan pengawasan publik, agar peluang korupsi tertutup sebelum terjadi, yang dimana hal tersebut ditegaskan dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang menempatkan upaya pencegahan sistemik sebagai strategi utama pemberantasan korupsi nasional. Dengan demikian Dewan juri, terdapat urgensi dalam menyetujui mosi kali ini. Secara filosofis, negara hukum wajib mencegah kerusakan sebelum terjadi, bukan hanya menghukum setelah terjadi. Penindakan hanya memotong ranting, bukan mencabut akar. Maka pencegahan sistemik adalah solusi yang bersifat jangka panjang, efisien, dan berkelanjutan. Selaras dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut negara mencegah hilangnya hak rakyat akibat korupsi. Menurut sistem teori yang dikembangkan oleh Talcott Person dan Niklas Luhmann, masyarakat dipandang sebagai sistem dengan bagian-bagian yang saling terkait. Jika satu bagian rusak, maka keseluruhan sistem akan terganggu. Selama sistem penuh celah, penindakan tak akan pernah tuntas Dewan juri, yang akhirnya bersifat reaktif after the damage is done. Dengan demikian Dewan juri, kami memiliki mekanisme yang solutif. Yang pertama, optimalkan Stratnas PK. Yang kedua, revisi Undang-Undang Tipikor dengan instrumen modern. Dan yang ketiga adalah pulihkan kewenangan pencegahan dan revisi KPK. Preventio melior est quam punitio, pencegahan lebih baik daripada menghukum. Dewan juri yang arif dan terpelajar, perkenalkan saya sebagai pembicara kedua, yang dimana secara tegas, lugas, serta mantap menyatakan persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Dewan juri, mari kita mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Setelah puluhan tahun Indonesia mengutamakan penindakan, apakah kondisi korupsi kita semakin membaik? Faktanya, fokus negara kita masih dominan pada penindakan, sementara pencegahan sistemik belum menjadi tulang punggung utama. Kita bisa lihat, walaupun setiap tahun ada operasi penindakan terhadap pelaku korupsi, namun angka korupsi Indonesia tidak pernah benar-benar menurun secara signifikan, yang artinya strateginya keliru Dewan juri. Kita sibuk memperbaiki dari hilir ke hulu, bukan malah sebaliknya. Lebih parah lagi, penindakan kita justru semakin melemah. Kita lihat misalnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KPK, di mana pada pasal 24 ayat 2 menjadikan pegawai KPK berstatus ASN sehingga independensinya rentan terjadinya intervensi birokrasi. Pun dalam pasal 12B ayat 1 dan pasal 12C ayat 2 mewajibkan izin Dewan Pengawas untuk penyadapan dan operasi penindakan yang sebelumnya dapat dilakukan secara cepat tanpa adanya hambatan. Bahkan pada pasal 43 membatasi kewenangan koordinasi dan supervisi KPK, padahal fungsi ini krusial untuk mengawal pencegahan sistemik lintas lembaga, yang artinya apa Dewan juri? Kita sedang mengandalkan strategi yang sudah dilumpuhkan di kaki sendiri. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebelum adanya perubahan. Disinilah awal KPK diberi kewenangan sangat kuat dalam pencegahan. Pada pasal 6 huruf A menetapkan tugas koordinasi dan juga supervisi terhadap instansi pemerintahan
dan juga pemberantasan korupsi. Sementara pada pasal 6 huruf E secara eksplisit memberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Lalu dalam soal anggaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebenarnya menegaskan pada pasal 3 bahwasanya keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan juga transparan. Tetapi tanpa mekanisme pencegahan berbasis sistem digital dan juga pengawasan real time, pasal ini tidak pernah hidup dalam praktiknya. Data juga memperkuat urgensi itu. Pada tahun 2018 sebelum revisi Undang-Undang KPK, skor indeks persepsi korupsi berada pada angka 38/100 setelah revisi melemahkan fungsi penindakan, skor itu turun menjadi 34/100 pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Jumlah kasus yang ditangani KPK pun meningkat dari sekitar 90 kasus pada tahun 2020 menjadi lebih 160 kasus pada tahun 2023 dan 364 kasus pada tahun 2024. Hal ini membuktikan bahwasanya korupsi masih marak karena akar persoalan belum dicegah. Bahkan survei penilaian integritas 2024 menunjukkan bahwasanya sebanyak 71,53 yang masih dikategorikan sebagai rentan, yang menandakan bahwasanya tata kelola masih membuka ruang untuk korupsi. Inilah Dewan Juri alasan pemerintah membentuk Stranas PK melalui Perpres nomor 54 tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres nomor 60 tahun 2021. Pada pasal 3, Perpres tersebut menetapkan 3 fokus. Yang pertama penyederhanaan dan perizinan yang rawan suap dan juga transparansi keuangan negara melalui digitalisasi serta penegakan hukum dan juga reformasi birokrasi untuk menutup celah struktur korupsi. Maka dari itu Dewan Juri kami menghadirkan mekanisme di mana secara garis besar mekanisme mencakup 3 langkah yuridis utama. Yang pertama, pengoptimalkan Stranas PK berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 dan nomor 60 tahun 2021 agar penyederhanaan birokrasi dan juga digitalisasi layanan menjadi mandat lintas kementerian dan juga lembaga. Yang kedua, merevisi Undang-Undang Tipikor, dan yang ketiga adalah merevisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 untuk mengembalikan fungsi koordinasi supervisi dan independensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK tahun 2002 sehingga pencegahan dapat dijalankan melalui lembaga yang kembali kuat. Hal ini akan dielaborasi lagi oleh pembicara ketiga dalam tim kami. Dewan Juri, kami tegaskan pencegahan akan meningkatkan integritas pemerintah itu sendiri, sedangkan penegakan sebaliknya hanya akan menambah catatan krisis dan catatan buruk pada pemerintahan itu sendiri. Negara ini akan tegak bukan karena kehebatan orang per orang, tetapi karena kuatnya sistem dan kokohnya hukum yang berlaku. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Dewan Juri yang arif nan terpelajar. Perkenalkan, saya Wildan selaku pembicara ketiga dari tim Ahmad Dahlan yang akan menjustifikasi kembali argumen pembicara 1 dan 2 yang sangat kokoh. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membuka argumentasi dengan satu pernyataan Dewan Juri, bahwasanya akar permasalahan daripada korupsi di negara kita bukanlah karena gejala individu, melainkan penyakit sosial karena sistem dan strukturnya yang buruk dan banyak celahnya. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan kembali bahwasanya pemberantasan korupsi harus lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum, karena korupsi adalah masalah struktural, bukan sekedar moral individu. Korupsi kita, seperti ditegaskan oleh Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, adalah structural corruption. Dalam sosiologi hukum, structural corruption adalah penyakit sosial yang lahir dari sistem yang cacat dan berlubang yang secara sistemis membuka peluang bagi manusia untuk berbuat jahat. Bukti kegagalan penindakan kita adalah setelah puluhan tahun penindakan hukum dan triliunan rupiah dihabiskan untuk operasi tangkap tangan dan penindakan hukum kembali. Indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2023 stagnan di angka 34. Kegagalan ini membuktikan bahwa penindakan hanya mengobati gejala. Penindakan hanya menangkap satu koruptor, sementara sistem yang korup akan terus memproduksi koruptor baru karena celahnya tidak pernah ditutup. Dewan Juri yang terhormat, kejahatan sistemik tidak bisa diatasi hanya dengan hukum pidana atau penindakan hukum saja, melainkan harus dengan perubahan struktur dan sistem politik. Kunci pemberantasan terletak pada pencegahan sistemik, mulai dari memperbaiki birokrasi, menyederhanakan prosedur, dan membangun kembali tata kelola yang transparan. Kita harus membakar lumbung tikus, bukan hanya sekedar menangkap tikusnya. Dewan Juri yang terhormat, kali ini saya akan menjawab argumentasi ini satu level di atasnya dengan
melakukan perbandingan internasional. Marilah kita berkaca dan berjalan sebentar untuk menilik kepada negara Georgia, negara yang pada tahun 2003 adalah negara terkorup di Eurasia dengan korupsi yang embedded in administrative structures, persis seperti birokrasi di Indonesia. Georgia memenangkan perang melawan korupsi bukan dengan penindakan, tetapi dengan reformasi sistemik yang masif. Hasilnya, CPI mereka melonjak dramatis dari angka 18 menjadi skor 52 hanya dalam 8 tahun. Perubahan yang sangat signifikan Dewan Juri yang terhormat. Ini membuktikan bahwa perubahan sistem adalah faktor utama yang yang menghilangkan korupsi secara permanen, bukan perubahan moral mendadak. Kami mengajukan 3 pilar pencegahan yang saling menguatkan dan memastikan korupsi tereliminasi sebelum niatnya lahir. Kami dari tim Ahmad Dahlan menawarkan 3 mekanisme yang solutif dan konkret. Yang pertama adalah optimalisasi Stranas PK, Perpres 54 tahun 2018. Strategi nasional pencegahan korupsi harus dioptimalkan melalui digitalisasi layanan publik total dan penggunaan online single submission atau OSS. Tujuannya apa Dewan Juri? Tujuannya untuk menutup ruang negosiasi dan kontak fisik antara pemerintah dan juga masyarakat. Birokrasi bisa bekerja secara otomatis dan transparan tanpa diskresi daripada pejabat, sehingga korupsi akan mati dengan sendirinya. Yang kedua adalah merevisi kembali Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan memasukkan 1 instrumen pencegahan sistemik, yaitu illicit enrichment. Kami mengusulkan penerapan aturan illicit enrichment karena sebagaimana standar UNCAC pasal 20, cara kerjanya Dewan Juri mewajibkan pejabat publik untuk menjelaskan asal-usul setiap kenaikan hartanya secara berkala. Tujuannya menciptakan radar deteksi dini ketidakwajaran finansial, mendorong disiplin finansial, dan mengeliminasi motif ekonomi korupsi sedari awal. Mekanisme yang kami tawarkan yang ketiga adalah merevisi Undang-Undang KPK, perubahan kedua Undang-Undang 19 tahun 2019 yang sempat melemahkan fungsi daripada KPK. Kami menuntut merevisi Undang-Undang KPK tersebut dan mengembalikan KPK sebagai arsitek dan penjaga sistem sebagaimana sesuai dengan pasal nomor 6 Undang-Undang 30 tahun 2002. Tujuannya memberi kembali kekuatan kepada KPK untuk mengawasi lembaga negara, mengawal pelaksanaan Stranas PK, dan memaksa kementerian memperbaiki tata kelola. KPK yang kuat dalam pencegahan, mencegah korupsi sebelum terjadi. Dewan Juri yang terhormat, ketiga mekanisme ini adalah mesin yang saling terintegrasi. Mereka menutup celah birokrasi, menutup celah kekayaan gelap, menutup celah hukum, serta menjamin perbaikan sistem berjalan dan adanya pengawasan terhadap sistem tersebut. Hanya dengan fokus pada pencegahan sistemiklah Indonesia dapat menghentikan pengejaran yang tak berujung dan membangun negara yang tegak dan bersih. Untuk itu kami tegaskan sekali lagi, mosi is the solution. Mosi adalah solusi. Kami dari tim Ahmad Dahlan bangga mengafirmasi mosi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.